Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Astrid Nimamor Stohang dengan NIM 7241260016 dari Prodi Kewirausahaan A Angkatan 24 Universitas Negeri Medan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pembahasan tentang analisis SWOT dan PESTEL pada usaha dengan review jurnal. Nah, jurnal yang akan saya bawakan pada kali ini berjudul Analisis Strategis Pengembangan Usaha Jamu Kering berbasis SWOT, PESTEL, dan HPP di kelompok penjualan jamu. Nah, jurnal ini adalah jurnal media akademik atau JMA dengan status jurnal nasional tetapi non-Sinta dengan ISSN 30315220 dengan volume halamannya yaitu 3 dan jumlah nomor halaman sebanyak 12. Nah, jurnal ini dipublikasikan pada Desember 2025 dengan penulis artikel yang pertama yaitu Winda Saputri, kedua Putri Endah, ketiga Susanti Sundari, dan yang terakhir yaitu Muhammad Nasruddin dengan dari afiliasi dari Universitas Tulang Bawang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengembangan jamu kering dengan menentukan strategi pemasaran yang tepat, mengidentifikasikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perkembangan usaha. Subjek dari penelitian ini adalah kelompok penjual jamu Gendong A yang menjalankan usaha produksi jamu kering, di mana objek penelitiannya adalah usaha pengembangan produk jamu kering sebagai produk herbal yang memiliki potensi untuk dikembangkan di pasar modern. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis SWOT untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman usaha. Kemudian ada yang namanya analisis PESTEL untuk melihat faktor lingkungan eksternal seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Selanjutnya juga akan ada perhitungan HPP atau harga pokok produksi untuk menentukan biaya dan harga jual produksi. Untuk HPP-nya tidak akan terlalu saya jelaskan detail karena fokus utama yaitu SWOT dan PESTEL. Sebelum kita masuk lebih detail, kita akan pahami dulu dari penelitian ini. Penelitian ini dilatar belakangi oleh usaha jamu tradisional yang masih memiliki potensi besar di masyarakat. Karena jamu dikenal sebagai minuman herbal yang bermanfaat bagi kesehatan. Namun, di sisi lain, usaha jamu juga menghadapi berbagai tantangan, seperti persaingan dengan produk herbal modern, kemudian pemasarannya masih terbatas, serta kurangnya inovasi dalam pengemasan dan pengembangan produk. Nah, oleh karena itu diperlukan analisis strategis pengembangan usaha agar usaha jamu kering dapat bertahan dan berkembang. Dalam penelitian ini digunakan analisis SWOT dan PESTEL untuk mengetahui kondisi internal dan eksternal usaha sehingga dapat menentukan strategi tepat untuk pengembangannya. Nah, kita akan bahas tentang karakteristik usaha. Yang pertama yaitu produk ini berbasis bahan alami dan tradisional. Kedua, produksi dari kelompok ini adalah dari masyarakat. Yang ketiga, memiliki potensi besar karena meningkatkan minat masyarakat terhadap produk herbal. Namun, sekalipun punya kelebihan, tetap ada masalah yang akan dihadapi, yaitu yang pertama, pemasarannya yang masih terbatas. Lanjut pada kemasan produk yang masih sederhana, dan yang ketiga yaitu persaingan dari produk herbal modern, yang menyebabkan terjadi permasalahan yang kurangnya perkembangan dari produk ini. Nah, oleh sebab itu, penelitian dari 4 orang tersebut melakukan implementasi kepada review jurnal yang akan mereka lakukan dalam pembahasan jurnal kita kali ini. Kita akan masuk kepada pembahasan tentang SWOT. Tetapi sebelum kita masuk lebih detail dari SWOT itu, kita harus pahami dulu sebenarnya apa itu SWOT. Izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana sederhananya dari SWOT. Di mana seperti yang kita ketahui, SWOT adalah diinfusikan untuk melihat kondisi sebuah produk atau bisnis dari dalam ataupun luar supaya kita tahu yang pertama yaitu kelayakan yang dapat dikembangkan atau tidak, lalu dapat diperbaiki
atau bagian mana yang perlu diperbaiki. Yang ketiga yaitu peluang atau masalah yang beresiko. Nah, keimplementasi dari ketiga inilah yang harus kita pahami dari SWOT itu sendiri. Dalam SWOT itu sendiri, ternyata ada 4 penjabaran yang harus kita tahu dan kita pahami. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, di mana ini adalah kelebihan utama dari produk yang akan kita jualkan dibanding dengan produk lainnya. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Ini adalah kekurangan dari produk kita yang dari dalam bisnis kita sendiri, bukan dari luar, atau bisa disebut internalnya. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Ini adalah bagaimana kesempatan dari luar yang bisa kita buat dalam bisnis kita sendiri untuk berkembang. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman, di mana ini adalah ancaman yang bukan berasal dari dalam, melainkan dari luar, yang sifatnya dapat merobohkan produk kita sendiri atau menjatuhkan produk kita sendiri terhadap persaingan lawan kita. Sekarang di sini kita akan implementasikan pengertian dari SWOT sebelum yang saya jelaskan kepada jurnal yang sudah dibuat oleh para penulis. Jadi kita seimbangkan ya teman-teman. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang strength atau kekuatan. Nah, dari produk ini yang pertama yaitu bahan bakunya itu alami. Yang kedua itu adalah proses produksinya yang alami tanpa bahan kimia. Yang terakhir yaitu produk lebih tahan lama dibandingkan jamu yang bersifat cair. Yang kedua yaitu tentang weakness atau kelemahan. Produk ini sendiri yang pertama yaitu inovasinya masih terbatas. Lalu dari segi promosi ini masih terlalu lemah serta pengemasannya belum optimal. Yang ketiga adalah opportunity, di mana pada produk ini dijelaskan bahwasannya pada tren masyarakat ini menuju pada gaya hidup. Jadi masyarakat itu benar-benar tertarik untuk hidup lebih sehat serta produk ini semakin banyak diminati. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Produk ini memiliki persaingan suplemen modern serta minat generasi terhadap jamu yang menurun. Itu sebabnya ini salah satu ancaman bagi pemilik usaha karena bersifat tidak terlalu tren bagi anak-anak Gen Z sekarang. Mereka mengimplementasikan bahwa obat itu bisa saja digunakan tanpa harus ada jamu seperti itu. Sama seperti SWOT, kita akan review sesuai dengan jurnal yang diberikan berdasarkan analisis saya, dan saya akan kelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu politik, di mana dalam jurnal ini adanya dukungan pemerintah terhadap UMKM dan produk herbal. Yang kedua yaitu ekonomi. Dalam jurnal ini, permintaan produk herbal meningkat karena dianggap lebih sehat. Yang ketiga yaitu sosial, di mana dalam jurnal ini masyarakat mulai sadar akan pentingnya kesehatan dan bahan alami. Nah, yang keempat adalah teknologi, di mana dalam jurnal ini pemanfaatan teknologi masih terbatas, terutama pemasarannya yang zaman sekarang itu menjadi digital ya. Sekarang masih menggunakan sistem jual beli secara langsung. Yang kelima yaitu environmental atau lingkungan, di mana bahan baku berasal dari bahan alami sehingga perlu untuk menjaga keberlanjutan dari lingkungan. Dan yang terakhir yaitu poin yang keenam tentang legal, di mana produk ini perlu memenuhi standar keamanan dan izin usaha atau NIB. Setelah saya baca review, dapat kita simpulkan berdasarkan penelitian yang dilakukan pada kelompok penjual jamu kering, analisis ini menunjukkan bahwa sebenarnya usaha jamu tradisional masih memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Hal ini disebabkan jamu merupakan produk yang sudah lama dan ini sudah turun-temurun yang dapat dipercaya untuk memberikan kesehatan kepada masyarakat atau kita pribadi. Namun pada buktinya usaha jamu kering masih menghadapi beberapa kendala seperti pemasaran yang masih terbatas, kemudian kemasannya yang sebenarnya masih kurang menarik, dan tentunya modal yang merupakan poin penting. Kemudian kondisi tersebutlah yang membuat perkembangan usaha itu masih belum maksimal. Nah, melalui analisis SWOT dan PESTEL, peneliti menemukan bahwa meskipun terdapat beberapa kelemahan, usaha jamu kering ini memiliki peluang yang cukup besar karena meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk herbal dan gaya untuk hidup lebih sehat lagi. Nah, poin penting dari hasil penelitian ini yang pertama yaitu produk jamu kering memiliki potensi besar yang di pasar yang baik. Yang kedua yaitu
perlu ada yang namanya inovasi kemasan dan pemasaran. Yang ketiga itu pemanfaatan teknologi untuk membantu meningkatkan penjualan, dan yang terakhir yaitu strategi pengembangan usaha yang perlu disesuaikan dengan hasil analisis SWOT dan PESTEL. Kita akan lanjut pada pembahasan kekuatan dan kelemahan di sini. Kita akan bahas yang pertama yaitu tentang kekuatan. Yang pertama yaitu menurut saya melihat bahwa peneliti ini menggunakan dua metode analisis, yaitu SWOT dan PESTEL, sehingga analisis yang dilakukan itu menjadi lebih komprehensif karena mempertimbangkan faktor internal ataupun eksternal dalam pengembangan usaha. Kedua, peneliti ini membahas di mana usaha jamu kering yang merupakan produk tradisional Indonesia, sehingga peneliti itu relevan dalam mendukung pengembangan usaha herbal lokal. Yang ketiga yaitu peneliti memberikan rekomendasi strategi pengembangan usaha yang dapat dijadikan referensi bagi para pelaku usaha yang kecil ataupun dalam UMKM untuk meningkatkan daya saing produk mereka. Nah, poin penting dalam kekuatan jurnal ini yaitu menggunakan metode SWOT dan PESTEL secara bersamaan. Kemudian topiknya juga relevan dengan pengembangan usaha tradisional. Dan yang ketiga itu memberikan rekomendasi strategi dari pengembangan usaha. Untuk pengembangan usaha, kita akan lanjut pada pembahasan kelemahan. Berdasarkan analisis saya, jurnal ini ringkasnya yang pertama yaitu peneliti itu cuma fokus pada satu kelompok usaha jamu kering, sehingga peneliti mungkin belum dapat ya menggambarkan gimana sebenarnya kondisi seluruh usaha jamu yang umum di seluruh Indonesia. Nah, yang kedua di mana yang saya lihat di mana peneliti masih terbatas pada strategi, sehingga belum bisa membahas secara mendalam mengenai implementasi strategi SWOT dan PESTEL dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu data yang digunakan dalam penelitian masih terbatas serta kondisi lokasi penelitian, sehingga perlu yang ada namanya penelitian lanjutan untuk cakupan yang lebih luas supaya tidak hanya pada satu daerah saja tetapi cukup luas untuk lingkup yang diambil. Nah teman-teman, setelah penjabaran tentang hasil penelitian, kita akan lanjut kepada hasil review yang saya lakukan terhadap jurnal analisis strategi pengembangan usaha jamu kering berbasis SWOT dan PESTEL dan HPP, di mana saya lihat ya bahwa usaha jamu kering ini sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar dikembangkan di kalangan masyarakat tentunya. Nah, melalui analisis SWOT, usaha ini memiliki kekuatan yang karena menggunakan bahan yang alami serta sebenarnya tingkat kepercayaan masyarakat itu sangat besar. Namun mungkin masih banyak kelemahan-kelemahan seperti pemasarannya yang masih terbatas, kemudian kemasan produk yang kurang menarik. Itu yang membuat produk ini cukup menggantung seperti itu. Sementara dari analisis PESTEL dan dapat kita lihat bahwa sebenarnya peluangnya tuh besar kali di masyarakat karena ini adalah produk herbal seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Tetapi juga pasti ada ancaman ya dari mungkin persaingan dengan produk herbal lainnya. Nah, oleh karena itu menurut saya pribadi strategi yang mungkin dilakukan adalah yang pertama itu meningkatkan inovasi produk, kemudian memperbaiki kemasan, dan kita bisa sama-sama menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang sebenarnya sudah ada untuk perkembangan usaha yang lebih baik lagi. Dan sebagai penutup dari pembahasan kali ini, berdasarkan jurnal yang sudah kita review sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa analisis SWOT dan PESTEL merupakan sebenarnya metode yang paling efektif untuk pengembangan dari strategi usaha, apalagi yang PESTEL ya, karena jangkauannya itu lebih luas lagi. Nah teman-teman, demikianlah presentasi yang bisa saya lakukan tentang analisis dari jurnal yang bisa saya berikan. Demikian dan terima kasih.